Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya D. Agung Graha dengan NIM C1C020063. Di sini saya akan membawakan materi berjudul skala pengukuran dan pengukuran variabel yang diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CI QNR. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini ada definisi skala pengukuran, jenis-jenis skala pengukuran, dan terakhir itu pengukuran variabel. Di sini materi pertama yaitu definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari alat ukur kuantitatif. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis skala pengukuran. Di sini ada beberapa jenis skala pengukuran, yaitu pertama skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, dan rating scale. Pertama-tama kita masuk ke skala Likert. Apa itu skala Likert? Skala Likert digunakan untuk maksud saya mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Kita masuk ke skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya tidak, atau benar salah, atau pernah tidak pernah, atau positif negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi, atau kata lainnya itu dua alternatif. Kemudian kita masuk ke semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, yang jawabannya yaitu sangat positif, kemudian terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Kemudian kita masuk ke rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kuantitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, merupakan data kualitatif. Kemudian kita masuk ke pengukuran variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari seorang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang dapat diukur secara fisik dengan sejumlah instrumen standar bukan merupakan masalah pengukuran. Di sini ada beberapa tipe skala dasar dalam penelitian. Pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Pertama, skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Digunakan untuk mengklasifikasikan objek baik individu maupun kelompok, misalnya berdasarkan kategori gender, yaitu laki-laki atau perempuan, agama, pekerjaan, area geografis, dan lain-lain. Kita masuk ke skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel yang menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkannya ke dalam beberapa cara. Skala ini memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Kita masuk ke skala interval. Skala interval adalah skala yang mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki skala nominal dan ordinal, ditambah dengan interval yang tetap yang memungkinkan kita melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data
yang dikumpulkan dari responden. Dan terakhir itu skala rasio. Skala rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, maupun skala interval. Dengan kelebihan mempunyai nilai nol empiris absolut. Nilai nol empiris absolut terjadi pada saat suatu karakteristik yang sedang diukur tidak ada. Kemudian kita masuk ke skala yang sering digunakan dalam suatu riset bisnis. Ada 3, yaitu skala penilaian grafis, skala konsensus, dan skala lainnya. Skala penilaian grafis membantu responden untuk menunjukkan skala jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu dengan menempatkan tanda pada titik yang tepat pada garis. Skala ini merupakan skala ordinal. Skala ini mudah untuk ditanggapi. Metode ini mencatatkan sejumlah ciri-ciri seperti kualitas dan kepercayaan, dan jangkauan nilai kinerja atau dari tidak memuaskan sampai luar biasa untuk setiap ciri-ciri. Masuk ke skala konsensus. Skala juga dapat dikembangkan melalui konsensus, di mana peneliti memilih item tertentu yang dalam pandangannya mengukur konsep yang relevan. Item-item dipilih terutama berdasarkan pada relevansinya. Skala konsensus terbuat dikembangkan setelah item yang dipilih telah diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Masuk ke terakhir yaitu skala lainnya. Ada juga beberapa metode skala lanjutan seperti skala multidimensi, di mana objek, orang atau keduanya secara visual diskalakan dan analisis conjoint dilakukan. Ini memberikan gambaran visual dari hubungan dalam ruang di antara dimensi dari sebuah konstruksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.